Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isma Nurwasila dengan NIM H0712410119 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Nah, selamat datang di video tutorial instalasi Apache Spark saya untuk pemenuhan tugas 2 Big Data dari dosen pengampu mata kuliah Big Data saya, Ibu Angdi. Nah, di kesempatan kali ini saya, Isma Nurwasila, akan melakukan dan menerangkan cara untuk menginstal dan verifikasi instalasi dari Apache Spark itu sendiri. Jadi Apache Spark yang kita install itu merupakan salah satu mesin komputasi terdistribusi yang dirancang untuk pemrosesan data cepat. Jadi berbeda dari yang telah kita lakukan laporannya kemarin, Hadoop. Nah, kali ini kita akan melakukan instalasi untuk Apache Spark, si mesin pemrosesan data in memory yang terkenal cepat. Jadi, apa sih gambaran dari video saya kali ini dan apa sih yang ingin saya bahas intinya? Dalam video ini, saya akan menjelaskan yang pertama, satu, gambaran umum Spark dan apa sih perbedaannya dengan Apache Hadoop yang telah kita buatkan laporannya secara tulis kemarin. Yang kedua, bagaimana sih persiapan instalasi dan apa sih yang harus kita persiapkan dari segi perangkat lunak ataupun perangkat keras, jadi software atau hardware. Tiga, apa sih langkah-langkah instalasi Spark di Windows dan bagaimana caranya serta apa komponen pendukungnya. Keempat, bagaimana verifikasi instalasinya. Tanpa tunggu lama lagi, mari kita mulai. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita masuk nih kepada video tutorial instalasi Apache Spark saya, baiknya kita paham dulu apa sih tujuan instalasi dari Apache ini. Jadi selain untuk pemenuhan tugas video Big Data saya, jadi tujuan instalasi dari Apache Spark itu yang pertama adalah untuk membangun lingkungan Spark Local Mode di laptop kita atau laptop saya dan laptop teman-teman sendiri yang akan menginstalnya setelah melihat video tutorial saya ini. Dan yang pastinya setelah menginstal Apache Spark tersebut, teman-teman bisa menggunakan atau memfungsikan komponen-komponen dari Spark. Contohnya seperti Spark SQL, Machine Learning, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, lalu apa sih perbedaan Apache Spark dengan Apache Hadoop yang sudah kita install sebelumnya? Nah, jadi perbedaan Apache Spark dan Apache Hadoop ini saya bedakan dari 5 aspek. Jadi yang pertama, model pemrosesan. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kalau Hadoop tadi kan dia MapReduce. Jadi maksudnya dari MapReduce itu dia juga berbasis disk, jadi disk based, yang dimana setiap tahap itu dia dibaca lalu dituliskan ke disk. Nah, yang untuk Apache Spark itu sendiri, dia itu berbasis memori atau in memory, terus datanya itu dia di cache di RAM itu sendiri. Makanya tadi saya sudah jelaskan di bagian pengertian dan gambaran umum dari Apache Spark tadi. Terus yang kedua adalah aspek dari kecepatan. Nah, ini yang sangat dikenal oleh orang-orang, perbedaannya dari Apache Hadoop dan Apache Spark. Perbedaan yang sangat menonjol yang pertama, kalau Hadoop itu dia itu pastinya lebih lambat karena dia lebih cocok untuk batch processing. Selanjutnya untuk Apache Spark, dia itu 10 sampai 100 kali lebih cepat untuk data karena dia menggunakan aspek pemrosesan memori, berarti dia lebih cepat. Lanjut, yang ketiga yaitu dari komponen utamanya. Jadi komponen utama dari Hadoop itu yang kita tahu ada HDFS, Yarn, dan MapReduce. Sedangkan kalau Apache Spark itu ada Spark Core, Spark SQL, Spark Streaming, dan ada GraphX dan yang masih banyak lagi. Selanjutnya di aspek kemampuan. Nah, di aspek kemampuan itu apa? Kalau Hadoop tadi kan batch processing saja. Tapi kalau Apache Spark dia itu mampu, yang pertama dia mampu batch, dia juga mampu untuk real time streaming, dia juga mampu untuk SQL, terus dia mampu untuk machine learning dan GraphX yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya dari aspek sistem file. Kalau Hadoop tadi memiliki HDFS sendiri,
Nah, kalau Apache Spark itu dia tidak punya sistem file sendiri. Jadi biasanya dia tuh menggunakan HDFS atau cloud storage saja. Jadi kesimpulannya, Hadoop jago di penyimpanan dan batch processing, sedangkan Spark jago di kecepatan dan multi-process analytics. Makanya mereka saling melengkapi. Spark juga sering dijalankan di atas HDFS milik Hadoop. Jadi itulah perbedaan uh, singkatnya yang saya jelaskan. Nah, teman-teman, tanpa tunggu lama lagi, mari kita masuk kepada video tutorialnya. Halo teman-teman, jadi selamat datang kepada video tutorial instalasi dari Apache Spark saya lakukan dan saya demokan. Untuk kali ini saya menggunakan device dari laptop saya sendiri dan pertama-tama saya akan menjelaskan hardware dan software yang saya gunakan pastinya. Hardware yang saya gunakan serta spesifikasinya adalah pastinya laptop saya sendiri, yaitu laptop saya Asus TUF F15. RAM dari laptop saya itu merupakan RAM 8 GB dan menggunakan Intel i5, Intel Core i5. Nah, selanjutnya untuk software, untuk di bagian software, saya menggunakan Java SDK 8. Terus akan saya lakukan instalasi dari Apache Spark yang akan saya jelaskan tutorialnya. Dan saya akan menggunakan Winutils XC yang sudah saya download setelah instalasi Hadoop kemarin. Dan saya juga akan menggunakan 7-zip untuk mengekstraksi Apache Spark setelah di-download tadi. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk kepada instalasi dari Apache Spark itu sendiri. Jadi kita masuk kepada kita masuk kepada web ini Spark Apache Downloads HTML dan kita pilih versi terbarunya dan ambil yang untuk pre-build for Apache Hadoop 3.3 and later dan setelah itu kita download. Oke. Nah, setelah kita tindih linknya otomatis masuk ke sini dan one download in progress. Kita tunggu hingga terdownload. Nah, teman-teman, karena sudah terdownload ya, dan sudah ada di sini, jadi otomatis dia ada di bagian sini, Spark 3.5 in pin Hadoop. Nah, ini kan dia masih filenya itu TGZ. Nah, yang saya lakukan tadi dan yang sudah saya ekstraksi itu menggunakan 7-zip file manager. Jadi, 7-zip file manager tersendiri ini merupakan aplikasi untuk mengekstraksi dari TGZ ke tar. Kalau misalkan ingin melihat prosesnya, ini merupakan 7-zip file saya dan ini em, sudah saya lakukan ekstraksi. Jadi oleh karena itu sudah muncul di sini ya di files manajernya saya sudah muncul yang namanya ini, yang tar ini. Nah, dari yang tar ini kita lakukan ekstraksi kembali. Oke. Nah, kita lakukan lagi ekstraksi. Kita extract all. Extract all-nya kemana? Kita kasih nama filenya itu Spark aja. Jadi Spark. Kita ekstrak tadi tarnya. Jadi selanjutnya, karena kita sudah nih mendownload dan mengekstraksi file dari Apache Spark dari file TGZ ke file tar, apa sih yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah dari penjelasan software atau komponen pendukung yang saya jelaskan tadi, bahwa kita membutuhkan Winutils exe. Seperti itu kita juga akan mengkonfigurasikan ke dalam Apache Spark ini. Jadi seperti Hadoop pada Spark di Windows juga membutuhkan file Winutils.exe agar bisa berinteraksi dengan sistem file Windows. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Winutils.exe itu bisa di-download di GitHub, repository GitHub dari si Darlent dan Winutils yang akan saya berikan linknya di description atau di video. Jadi yang akan teman-teman lakukan itu dan pastikan ada. Kalau untuk saya sendiri karena saya sudah menginstalasi Hadoop kemarin, jadi kita tinggal ya, jadi teman-teman harus ketahui bahwa Winutils exe itu kemarin aku udah download Winutils exe dan pastikan Winutils exe itu masuk ke dalam file Hadoop-nya teman-teman dan ada di bin. Harus ada. Jadi ini aku udah ada karena kemarin udah download. Jadi dengan begitu kita sudah melakukan konfigurasi Winutils exe. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Apa sih setelah konfigurasi Winutils exe apa yang kita lakukan selanjutnya? Jadi yang akan kita lakukan selanjutnya itu konfigurasi environment variable. Jadi selanjutnya ini langkahnya sangat krusial karena seakan kita itu memberitahu sistem operasi di mana file program berada. Jadi teman-teman apa yang akan saya lakukan? Saya akan teman-teman harus tindis Windows R terlebih dahulu.
Ini Windows R, saya akan lakukan share screen dan teman-teman type di ini Windows R-nya sysdm.cpl. Teman-teman klik OK. Nah, ketika sudah diklik OK, otomatis akan dibawa ke tab yang namanya System Properties. Nah, ini namanya. Nah, di System Properties, teman-teman tindih Advanced dan ambil di Environment Variables. Nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu kita ambil di System Variables. Ini kan sudah ada Hadoop Home dan Java Home. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita bikin sistem variables yang baru untuk Spark. Jadi kita ambil new variable name-nya, kita ambil nama Spark home dan variable value-nya itu kita ambil di file yang kita nyimpen Spark kemarin. Em, nih. Jadi teman-teman oke kan. Nah, pastikan di setelah itu, setelah teman-teman add itu sudah ada ya, harus sudah ada Spark-nya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus pastikan kalau sudah ada yang namanya Hadoop Home dan Java Home. Kalau saya sudah aman ya Hadoop Home dan Java Home-nya karena kemarin sudah download Hadoop dan Java. Ini pastikan ada yang namanya Java Home dan Hadoop Home. Nah, selanjutnya teman-teman apa yang harus kita lakukan? Kita ke sistem variable path namanya. Nah, ini sudah ada semua variable values-nya. Sudah sudah lengkap ya di sini. Dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jadi untuk path ini teman-teman tinggal tambahin deh, guys. Teman-teman harus type seperti ini, akan saya cantumkan. Ini aku tinggal copy aja. Ini udah aman harusnya. Oke, dan kita oke karena otomatis sudah ada path-nya di sini. Dan jikalau sudah ada, kita oke kan ini semua. Oke, jadi okein dulu untuk menyimpan semua perubahan. Nah, karena sudah ada, kita lakukan dulu dong yang namanya verifikasi instalasi. Jadi di tahap selanjutnya ini ada verifikasi instalasi. Setelah semua selesai, kita tutup dulu command prompt yang lama. Nah, teman-teman, next step itu kalian di command prompt-nya itu jalankan ini spark dash dash versions atau spark dot dash shell. Nah, di situ teman-teman akan lihat hasilnya, tetapi di sini komen saya itu lebih detail aja dan lebih panjang. Teman-teman, jadi setelah kita melakukan instalasi dari Spark itu sendiri dan kita lakukan verifikasinya akan muncul seperti ini yang menandakan bahwa Spark berhasil jalan. Jadi, welcome to Spark version 3.5.8. Nah, di sini teman-teman langsung bisa mengakses localhost-nya dan di sini sudah diberikan informasi bahwa Spark Context Web UI-nya itu available di link ini. Apa yang akan kita lakukan adalah kita akan menekan link ini dan otomatis muncul UI dari Spark itu sendiri di sini. Jadi usernya tough, total uptime 6.6 menit dan scheduling mode-nya first in first out. Jadi inilah merupakan web dari web UI dari Spark. Kita langsung ke testing. Nah, teman-teman, karena skala di sini udah muncul, kita mau coba dong bagaimana sih penggunaannya. Nah, penggunaannya yang pertama saya ingin testing dulu untuk val data dari 1 to 9. Jadi range-nya itu dari 1 sampai 10. Nah, akan keluar seperti ini, range 1 to 10. Setelah itu, next di sini aku betul. Jadi lanjut kita validasi lagi. Nah, ini untuk melihat hasilnya. Betul, jadi otomatis akan tampil ya array integer dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini menandakan bahwa yang pertama Spark sudah berjalan. Nah, jadi yang kita lakukan tadi itu melihat bahwa SG tadi ini atau Spark Context berarti Spark aktif, terus Parallelize itu membuat RDD berarti distribusi datanya berfungsi, dan Collect yang ini terakhir mengambil hasil, jadi prosesnya berhasil. Jadi ini mengonfirmasi bahwa Spark dapat memproses data terdistribusi dengan baik. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat stages ini berjalan apa enggak dari sini. Nah, betul. Jadi ini job yang saya maksud yang sudah kita lakukan tadi itu akan masuk di sini. Ya, itu saja. Itu sedikit validasi bahwa Spark yang saya testing yang saya lakukan sudah berjalan di Spark maupun di CMD dan di UI sudah kelihatan jobsnya. Itu saya dari saya, Isma Nurwasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi sebagai kesimpulan, instalasi Apache Spark di Windows ini membutuhkan beberapa komponen pendukung ya, seperti pastinya Java. Di sini saya menggunakan Java SDK 8 dan saya menggunakan WinUtils.exe. Jadi keberhasilan instalasi Apache Spark ini ditandai dengan munculnya Spark Shell. Nah, jadi dengan munculnya Spark Shell ini dan
keberhasilan instalasi ini, kita memiliki lingkungan untuk menggunakan dan mengeksplorasi kemampuan Spark. Yang pertama seperti Spark SQL untuk query data terstruktur, yang kedua juga sebagai machine learning, dan yang ketiga itu sebagai Spark streaming untuk pemrosesan data real time. Jadi itu saja merupakan video tutorial saya dan merupakan kesimpulan dari semua komponen-komponen di video ini dan yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan memberikan edukasi kepada teman-teman tentang Apache Spark, dan pastinya sebagai kelengkapan tugas video mata kuliah Big Data saya yang diampu oleh dosen saya, Ibu Angdi. Dan dengan begitu saya tutup video tutorial saya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.